اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على أحيائهم والأموات وانصرنا على إقامتهم. رب اكتب لنا مما بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعشيا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وشرع لنا شعائر الحج والأضحية وجعل فيهما ذكر لله وتقوى للقلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على وبارك على سيدنا محمد نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. جماعة صلاة الأضحى rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersama hari rahimakumullah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya hingga Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur yang barokah, kesempatan untuk menghadiri sholat Idul Adha di masjid yang mulia di dalam sehat walafiat. Salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan suri teladan kita semuanya. Begitu pula para sahabat untuk mengikuti beliau hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita merayakan Idul Adha, maka kita juga akan selalu diingatkan oleh sejarah kembali, yakni pengorbanan Nabi Ibrahim. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengapa
Mengapa hadirin rahimakumullah? Tentu jawabannya adalah sebagai bukti iman kita dan ketundukan hamba kepada Rabbnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha mewarisi jiwa pengorbanan beliau sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mengorbankan yakni hartanya, mengorbankan tenaganya dan nyawanya untuk dakwah di dalam Islam yang mulia. Salah satu perkara yang penting mari kita ketahui bersama sejarah kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam adalah dua insan yang memahami bahwa hakikat ajaran Islam adalah al-istislam lillah, yaitu adalah berserah diri sepenuhnya kepada perintah dan kepada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud di sini berserah diri hadirin rahimakumullah, menerima sepenuh jiwa kepada hidup yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sang penutup seluruh nabi dan rasul. Perjalanan keimanan yang seutuhnya yaitu yang dibuktikan dengan amal kita. Karena sebagaimana iman yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, yaitu adalah as-tasdiq bil qalbi, tasdiq bil lisan, wal amalu bil jawarih. Maka dari itu iman yang harus benar-benar dibuktikan pada kita semuanya, yakni dengan amal sebagaimana dalam kisah Nabi Ibrahim dan putranya alaihissalam yang telah membuktikan keimanannya dengan amal perbuatan, tunduk dan taat perintah Allah. Hadirin jemaah dan akhwat rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap tahun di umur yang saat ini terus melaksanakan Salatul Adha? Barulah kita realitas saat ini, kita lihat realitas saat ini. Betapa banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi ketika panggilan akan berkumandang masih belum bergerak langkah kakinya untuk menuju masjid Al-Ikhlas yang tercinta. Betapa banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi ketika dibacakan ayat-ayat tentang menutup auratnya masih enggan melaksanakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim telah diuji dan dilempar hadirin rahimakumullah ke dalam api pada masa muda, dan beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan ketika beliau sudah wafat masih diuji oleh Allah, yakni keimanan yang lebih berat lagi, perintah untuk menyembelih putra semata wayangnya, putra yang diidam-idamkannya puluhan tahun, yang sangat beliau sayangi bahkan lebih dari dirinya sendiri. Allah memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih dengan tangannya sendiri. Tetapi pun demikian pula Nabi Ibrahim menerima dengan patuh apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berikan bersama perintah ini turun kepada kita semuanya, hadirin rahimakumullah, apakah kita mampu, apakah kita rela, apakah kita kuat untuk disuruh oleh putra kita yang tercinta dan kita yang kita datangkan? Alhamdulillah. Inna hazra lahul balagul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Jamaah salat ahad rahimani wa rahimakumullah. Lantas ada beberapa hikmah yang pada hari ini dapat kita petik bersama. Kita jadikan orang-orang dalam kehidupan kita. Apa itu? Pentingnya ajaran pokok tentang tauhid. Karena inti dan ruh tauhid adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
meskipun harus dikorbankan anak yang tercinta. Maka ketika rasa cintanya kepada Allah berbukti, Allah membebaskan dengan sembelih yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Salatul Adha rahimahullah. Di dalam riwayat disebutkan oleh para mufassirin tentang peristiwa penyembelih kurban. Ketika Nabi Ibrahim mendapat wahyu untuk menyembelih Ismail, dengan tulus dan tabah sang anak berkata, "Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tak lagi. Wahai ayahku, singsingkanlah bagi engkau agar darahku tidak mengotori bajumu. Maka akan berkurang pahalaku ketika ibu melihat bercak darah itu saya berdoakan. Dan tajamkanlah pisau ayahku, serta tempatkanlah gerakan pisau itu di leherku agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangatlah pedih dan sangatlah dahsyat. Wa idza asalta ummi faqra 'alaiha salam. Faqala lahu Ibrahim, ni'mal qawlu anta ya bunayya 'ala amrillah ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Salatul Adha rahimahullah. Akhirnya apa? Hadirin rahimahullah. Keduanya, ayah dan anaknya pasrah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketaatan, ketenangan, ridho, pasrah dan melaksanakan tanpa ada sedikit keraguan. Keduanya berserah diri kepada Allah, sang anak ridho untuk disembelih dan sang ayahnya ridho untuk disembelih. Dengan demikian, ujian telah dilaksanakan dan tujuannya telah tercapai. Allah tidak ingin menyiksa hambanya dengan ujian yang sangat berat. Para ulama menyatakan bahwa salah satu hikmah ujian kurban adalah terbangunnya rasa kepedulian terhadap sesama, merupakan hikmah yang luar biasa karena kepedulian terhadap sesama merupakan ciri khas orang-orang yang beriman. Al-mu'minun lil mu'minin kal-bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagaimana menguatkan sebagian yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, mustahil ada orang mukmin yang acuh tak acuh kepada saudaranya ketika saudaranya beriman. Semoga Allah menjadikan kita semuanya mukmin mukminat sejati, senantiasa peduli kepada sesama muslim khususnya maupun kepada seluruh umat manusia yang membutuhkan bantuan kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimahullah. Di akhir petang ini kami selaku khatib menasihati diri khatib sendiri dan para jamaah secara khusus juga umumnya kepada kaum hawa wanita dan perempuan sebagai rasul Rasulullah kepada para wanita dan jemaah, sehingga oleh karena itu kenapa wanita salihah penghuni surga yang ciri-cirinya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama, menjaga ibadah salat 5 waktu, menjalankan ibadah puasa, patuh kepada suaminya dan menjaga kehormatan dan harta suaminya. Demikianlah hadirin rahimakumullah, khutbah singkat pagi hari ini dalam memperingati Salatul Adha. Semoga bermanfaat, semoga dapat menenang dalam diri kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala membimbing hati kita, jiwa kita, raga kita di jalan ketaatan di Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu iyyakum minal 'abidin wal faizin wa akhirna wa iyyakum fi 'ibadihi shalihin. Qul bihi wa qala ta'ala innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma
Allahu Akbar.